Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau membahas tentang apa saja sih berkas yang dipersiapkan oleh pelamar KIP kuliah tahun 2024. Oh ya, ini perlu diketahui ya bahwasanya nanti untuk tampilan menu bagi pendaftar atau pelamar KIP kuliah ini mungkin nanti akan ada perbedaan. Biasanya perbedaannya ini letaknya pada bagian aset, ekonomi, rumah gitu. Mungkin nanti ada yang tidak. Kalau yang ada, ini menandakan bahwasanya kalian merupakan pelamar yang terdaftar di DTKS pada desil lebih dari atau sama dengan 4 dan bahkan belum terdaftar di DTKS. Sedangkan bagi kalian yang masuk dalam desil kurang dari 4, itu tampilannya tidak ada menu aset, rumah maupun ekonomi. Untuk kedua pelamar ini nanti berkas-berkas yang perlu dipersiapkan itu berbeda. Oke, yang pertama, bagi peserta yang terdaftar pada DTKS desil kurang dari 4. Nah, untuk menunya nanti terdiri dari menu biodata, menu keluarga, menu prestasi, kemudian ada menu rencana, dan yang selanjutnya ada menu seleksi. Setelah itu ada menu untuk cetak kartu dan juga cetak formulir. Nah, di sini berarti yang perlu diisikan itu ada 5 menu. Dalam proses pengisian menu-menu tersebut, saran aku kalian ditemani oleh kedua orang tua kalian ataupun wali kalian, karena nanti itu ada isian-isian yang menyangkut dengan orang tua kalian ataupun wali, seperti misalnya deskripsi ayah, ibu, kemudian penghasilan, pendidikan, pekerjaan, dan juga lain sebagainya. Oke, selanjutnya apa aja sih berkas-berkas yang harus dipersiapkan buat kalian yang akan mengajukan sebagai peserta KIP kuliah tahun 2024? Yang pertama, silahkan kalian persiapkan foto, pas foto ya. Pas foto yakni foto dari dada sampai dengan kepala. Untuk tipenya sendiri yakni adalah tipe JPG kalau enggak PNG. Tapi nanti untuk jelasnya di dalam menu unggah foto tersebut ada keterangan yang harus kalian unggah terkait foto yang diminta. Jadi misalnya seperti ukurannya apa, berapa, itu udah ada. Silahkan nanti dibuka kembali. Oke, yang selanjutnya kalian juga harus mempersiapkan kakak terbaru dari keluarga kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah KIP kalian yang kalian dapatkan sewaktu sekolah itu. Kemudian kalian juga diminta untuk menyiapkan foto keluarga terbaru sesuai dengan kakak terbaru kalian juga. Fotonya seadanya saja yang tercantum di dalam kakak. Next yang selanjutnya adalah piagam. Nah, ini piagam tidak wajib untuk diisi, tetapi kalau misalkan kalian tuh punya piagam sewaktu kalian SMA atau SMK sederajat, silahkan dilampirkan. Dan nanti dalam menu tersebut itu kalian akan diminta untuk mengisikan NISN. Jadi kalian perlu yang namanya kartu pelajar. Tetapi kalau misalkan kalian udah hafal dan nggak perlu kartu pelajar, nggak apa-apa. Dalam bentuk fisik itu bukan kartu pelajar yang dikumpulin ya, tetapi untuk menuliskan NISN. Sebelum itu, kalian juga harus mengecek dulu nih NISN kalian. Kalau misalkan udah kelas 12, status kalian tuh misalkan belum lulus, itu harusnya masih aktif. Tetapi kalau kalian statusnya udah lulus, itu tidak aktif. Next, isian yang selanjutnya yang perlu kalian siapkan adalah email aktif. Jadi ini usahakan email yang kalian daftarkan itu merupakan email yang masih aktif, yang masih bisa menerima pesan di HP kalian. Karena nanti kalau misalkan emailnya itu beda HP ataupun email yang sudah tidak aktif, itu akan mempersulit proses kalian dalam pendaftaran. Yang selanjutnya yang perlu kalian siapkan adalah kode pos dari kota ataupun kecamatan kalian. Kemudian yang harus kalian isikan adalah nomor telepon dan juga atau nomor HP. Ini salah satu aja nggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya kalian juga harus mengisi tentang rencana studi. Apakah kalian mau ngekos ataukah mau laju. Itu juga diminta untuk mengisi sekitar kayak estimasi biaya akomodasi dari transportasi kalian untuk berangkat ke kampus. Itu diisikan sesuai dengan kebutuhannya ya. Kemudian yang terakhir, kalian juga diminta untuk mengisikan seleksi yang kalian ikuti. Jadi kalau misalkan kalian tuh ikut seleksi apapun, baik yang seleksi di PTN maupun di PTS, kalian isikan. Karena nanti itu akan langsung disinkronisasi. Seandainya kalian lulus dalam seleksi itu, maka kalian akan dianggap sebagai pelamar KIP kuliah. Untuk kemudian nanti akan diseleksi apakah kalian layak menerima KIP kuliah ataukah tidak. Jenis peserta yang kedua yakni peserta yang terdata dalam DTKS desil lebih dari atau sama dengan 4 atau bahkan yang belum terdaftar di DTKS. Dan pada saat mau kuliah ini kalian ingin mengajukan diri sebagai penerima KIP kuliah. Emang bisa? Bisa dong. Selagi kalian memenuhi persyaratan, maka kalian berhak untuk mengajukan KIP kuliah.
Oleh karena itu, sebelum melakukan pendaftaran, sebaiknya kalian pahami terlebih dahulu apa aja persyaratan yang bisa mengajukan KIP kuliah ini. Untuk peserta pelamar KIP kuliah yang terdaftar dalam DTKS desil lebih dari atau sama dengan 4 dan atau belum terdaftar di DTKS, mungkin isian menunya lebih banyak. Yang pertama yakni ada menu biodata, kemudian ada menu keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, rencana, dan juga seleksi. Jadi ada 8 menu yang perlu kalian isikan. Aku juga menyarankan bahwasannya dalam pengisian menu-menu tersebut kalian didampingi oleh orang tua ataupun wali kalian, karena nanti akan ada data-data terkait orang tua kalian seperti deskripsi, pekerjaan, penghasilan, dan lain sebagainya. Adapun berkas-berkas yang perlu kalian siapkan yakni ada KK atau kartu keluarga terbaru, kemudian ada pas foto kalian, kemudian karena kalian belum pernah mendapatkan KIP sewaktu sekolah, maka kalian harus mengajukan atau mencantumkan surat keterangan tidak mampu yang kalian dapatkan dari kelurahan maupun desa kalian. Nah, cara mengajukannya ini kalian silahkan minta surat pengantar dari RT, kemudian ke RW juga. Setelah itu kalian mengajukan ke desa. Nanti desa akan menerbitkan surat keterangan tidak mampu atas nama kalian yang ditandatangani oleh orang tua kalian, kepala desa atau kelurahan, serta dicap basah oleh kelurahan ataupun desa. Nanti SKTM itu akan di-scan dan dimasukkan ke dalam menu dalam website KIP Kuliah sebagai data pendukung bahwasannya kalian ini memang direkomendasikan oleh desa untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Yang selanjutnya, kalian juga perlu menyiapkan foto keluarga sesuai dengan kakak kalian. Kalau bisa itu lengkap sesuai dengan yang ada di kakak, tetapi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk lengkap, tidak apa-apa. Yang penting tidak ada orang lain selain yang ada di kakak. Jadi kalau misalkan di kakak nggak ada, nggak usah ikut foto gitu. Jadi kalau bisa yang ada di kakak semuanya, tetapi kalau nggak bisa ya seadanya saja. Kemudian kalian juga perlu menyiapkan piagam, tetapi piagam ini tidak wajib bagi yang pernah ataupun mempunyai piagam saja sewaktu SMA, SMK, atau sederajat. Selanjutnya, kalian juga harus mempersiapkan foto rumah kalian, rumah tampak depan, ruang keluarga, dapur kalian, dan juga kamar mandi. Seperti tadi udah aku sampaikan bahwasannya untuk yang belum pernah mendapatkan KIP sewaktu sekolah ini mungkin memang agak berbeda, lebih banyak yang harus dilengkapi. Salah satunya ada pengeluaran listrik dalam 3 bulan atau 2 bulan terakhir. Kemudian ada luas tanah yang dimiliki, jumlah utang piutang keluarga kalian, kondisi bangunan rumah, dan juga kepemilikan dari rumah kalian. Nanti itu akan ditanyakan secara lengkap sebagai data pendukung apakah kalian layak mendapatkan bantuan pendidikan, yakni KIP kuliah ataukah tidak. Oh ya, aku sarankan ketika kalian mengisi tentang kondisi rumah dan lain sebagainya, itu diisikan secara jujur ya, karena nantinya setelah kalian mengisi berkas-berkas ini, kalian akan dilakukan wawancara ataupun survei ke rumah kalian. Jadi kalau misalkan kalian ngarang, nanti waktu survei berbeda dong hasilnya. Nah, ini akan membuat kerancuan kepada diri kalian sendiri. Takutnya kalian udah diterima, tinggal seleksi KIP ini karena ada kebohongan, maka kalian tidak jadi diterima gitu. Jadi isikan sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Kemudian selanjutnya kalian juga perlu mengisikan NISN. Nah, kalau misalkan kalian nggak hafal, NISN ini ada di kartu pelajar kalian ataupun di rapor kalian juga biasanya ada. Yang selanjutnya ada aset kepunyaan keluarga kalian, seperti misalnya motor, televisi, laptop, aset tanah, aset kebun, seperti itu perlu diisikan. Yang selanjutnya adalah isian tentang seleksi dan juga rencana. Nah, seleksi ini adalah seleksi yang semua seleksi yang akan kalian ikuti ini sebaiknya disinkronisasikan atau didaftarkan ke laman KIP kuliah. Misalkan kalian ikut SNBP, ya didaftarkan atau disinkronisasikan ke website KIP kuliah kalian, karena nantinya apabila kalian lulus dalam seleksi penerimaan tersebut, maka kalian akan dianggap atau terdaftar sebagai pendaftar KIP kuliah. Untuk selanjutnya dilakukan seleksi peserta KIP kuliah, apakah kalian layak menerima bantuan tersebut atau tidak. Jadi semua seleksi yang kalian ikuti dicantumkan atau didaftarkan ke laman KIP kuliah. Nah, untuk rencana sendiri ini rencana pada saat kalian sudah menjadi mahasiswa nanti, apakah kalian mau laju, apakah kalian perlu kendaraan umum, apakah kalian mau sewa kos ataupun enggak, itu perlu dituliskan di bagian
rencana ini. Kemudian ini yang banyak dipertanyakan di tahun-tahun lalu ya, ini jumlah anggota keluarga. Nah, jumlah anggota keluarga ini merupakan jumlah anggotanya. Jadi kepala keluarganya nggak ikut. Misalkan ada suatu keluarga, ayah, ibu, dan juga 3 anaknya. Berarti yang merupakan anggota keluarga ini yang 4, karena ayahnya merupakan kepala keluarga. Oke, itulah berkas-berkas yang perlu kalian persiapkan untuk melakukan pendaftaran KIP kuliah khususnya tahun 2024. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila kalian ingin bertanya atau bingung tentang hal-hal yang terkait dengan kuliah, kalian bisa DM aku ke IG aku. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.